Salam air minum, salam sehat teman-teman semua. Hari ini kita berada di ruang atas Joglojib Gunung Pring, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Kita akan membahas koleksi kita, koleksi air minum dalam kemasan atau air minum yang sudah dikemas dalam kemasan. Kemasannya itu bisa plastik, bisa kaca. Air minum itu ternyata memiliki berbagai fungsi sekarang. Fungsi pertama jelas fungsi sosial, fungsi hak asasi. Karena semua orang butuh air. Yang kedua, air minum ini menjadi fungsi ekonomi. Ada aspek dagang, aspek bisnis, aspek keuntungan yang besar ketika kita berbisnis air minum. Ada tren yang menarik akhir-akhir ini bahwa kemasan air minum ini menjadi fungsi psikologis, fungsi simbol gitu. Bahwa kalau masuk ke daerah A, maka air minumnya harus ini, kita merasa gagah dan masuk wilayah itu misalnya. Ini sesuatu yang menarik gitu. Yang kedua, kita bisa melihat air minum dalam kemasan ini dari aspek sumber airnya dari mana misalnya. Ada contoh, ini produksi Magelang, sumber airnya dari mata air yang terbaik di Magelang. Ada juga contoh dari Swiss, ada dari Prancis, dari Inggris yang mengambil dari mata air. Ada yang dari air permukaan. Air permukaan itu ngolah air sungai, air waduk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada tren yang menarik. Air minum ini mengambil sumber dari air limbah. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Sumbernya air limbah diolah dengan teknologi sedemikian rupa, nanti akan kita bahas di sesi yang lain. Teknologi itu mengubah air limbah menjadi air yang betul-betul siap minum. Kami sudah sering minum ini dan rasanya juga tidak kalah dengan air minum yang lain. Jadi ada kajian dari aspek sumber. Yang ketiga, kita bisa melihat dari aspek teknologinya. Air minum yang sangat segar tinggal dikemas, bakteri sudah nol. Nah, ini suatu berkah yang luar biasa tanpa proses. Ada yang olahnya rumit, bahkan ada yang dengan harus memakai reverse osmosis, pengolahan tingkat lanjut yang tentunya memakan biaya yang lebih tinggi. Ada lagi sekarang air minum itu kalau dari sisi air mata air, sumber airnya sudah, dari sisi sumbernya dan fungsi sudah, teknologi sudah. Sekarang kita masuk ke aspek packagingnya atau kemasannya. Kemasannya kalau kita lihat kan aneh-aneh ini. Kita masuk ke toko misalnya, kita tidak nyebut merek, ada dua kemasan seperti ini. Dengan harga yang sama, kualitas yang sama, mesti kita milih yang ini. Yang kayak barbell fitness itu. Ini adalah kemasan sehingga menarik di mata, merangsang pembeli untuk membeli. Ada lagi praktek pengemasan di beberapa negara bahkan menerapkan kalau rapat ini kemasan kaitan dengan jumlah air yang diminum. Kalau rapat 2 jam, 3 jam cukup air sejumlah ini. Bila diberikan air sampai 1 liter, maka peserta rapat justru akan sering-sering ke toilet, mengurangi produktivitas. Tapi bila tidak disediakan air minum 2 jam, 3 jam sudah kekurangan air. Ini contoh satu kemasan. Ada lagi, kalau ini sumber dari mata air, ini Zam-Zam dari Makkah, kemasannya seperti ini. Ini sekali minum habis. Kemasannya kalau di kita biasanya ini kemasan gelas, ini kemasan botol. Botol sekali habis. Ada berbagai merek Zam-Zam yang sudah dikemas gitu. Ada lagi kemasan dibagi, garis besarnya dibagi dua. Yang pertama kemasan plastik, yang kedua kemasan kaca. Ini yang memproduksi kemasan kaca bukan hanya produk ini, contoh dari Perancis. Sementara ada lagi contoh dari teman-teman di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ini sudah mengambil dari kemasan kaca. Jadi jangan memandang bahwa yang mampu memproduksi kemasan kaca hanya luar negeri. Indonesia, teman-teman lokal juga sudah bisa. Selanjutnya
Ada lagi yang tadi belum saya contohkan adalah yang terkait simbol gitu. Misalnya ini berbagai hotel. Berbagai hotel membuat air minum dalam kemasan dengan berbagai kemasan yang menarik, dan tren kemasan itu berubah dari masa ke masa. Bahkan air minum tertentu memproduksi sesuai dengan tren yang terjadi di anak-anak. Misalnya sedang tren film Hello Kitty, maka kemasannya semua dibuat Hello Kitty yang ada di belakang saya. Paket ataupun diskusi tentang kemasan ini menjadi satu topik yang menarik nanti kalau kita diskusikan. Yang terakhir, yang tidak kalah penting di industri air minum adalah membuat branding. Bahwa air minum ini diminum di rapat-rapat penting, diminum oleh para kepala negara di seluruh dunia. Dan ini salah satu contoh industri yang berhasil membuat branding seperti ini. Dengan kapasitas 380 ml di harga 30 sampai 40 ribu rupiah. Kenapa? Karena dia membuat image atau branding bahwa ini air minum terbaik yang diminum oleh para kepala negara di dunia dan di rapat-rapat internasional. Bandingkan dengan air ini dengan kapasitas yang ini 380 mili, ini 330 mili. Harganya ini 32.000 atau sampai 40.000, ini harganya 1.500. Bahkan kalau ditawar boleh 1.200 misalnya. Nah, ini sesuatu yang menarik bahwa hanya dari image dan branding, kualitas air yang sama harganya bisa jadi 30 sampai 40 kali lipat. Sekali lagi, bila teman-teman menghendaki, kita harus membahas yang mana dari aspek teknologinya, aspek sumber airnya, aspek brandingnya, aspek kemasannya. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Ada lagi kemasan yang sangat menarik ini. Teman-teman dari Israel yang di belakang saya, nanti ditampilkan di sesi selanjutnya. Teman-teman dari Israel itu malah memproduksi air minum dalam kemasan yang kalau plastiknya ini dibuang di tanah, plastiknya ini dalam waktu 4 bulan, 3 bulan, maksimal 8 bulan menjadi pupuk, atau dia akan membusuk, terdekomposisi di tanah. Ini menjadi perpaduan yang menarik antara kemasan versus pengolahan plastik supaya tidak menjadi sampah. Menjadi tantangan di Indonesia bahwa air minum dalam kemasan di kita kalau dibuang di tanah 30, 40, bahkan 80 tahun dia masih menjadi plastik dan mencemari tanah kita. Menjadi menarik topik-topik tentang air minum. Kami contohkan misalnya ada tren baru, misalnya tempat-tempat ibadah bahkan memproduksi air minum juga. Terus kita lihat ada dari Indonesia Timur. Kemarin kita ke Ruteng, ini di Flores, Nusa Tenggara Timur, memproduksi air juga. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik ketika ini mampu membangkitkan ekonomi teman-teman lokal. Sementara ini contoh yang kemasan kaca, ada dari Itali, ada dari Prancis dan lain sebagainya. Dan bahkan kita kemarin mendapatkan satu air terlangka bahwa di satu pulau yang kekurangan air itu dibuat atap dan air itu mengalir pagi hari menjadi embun, dan itu dibuat menjadi air dalam kemasan yang berasal dari embun. Demikian diskusi kita. Untuk teman-teman yang menghendaki pembahasan terkait air minum dalam kemasan, sekali lagi kita siapkan nanti. Semoga menjadi diskusi yang menarik dan menjadi hari-hari yang bermanfaat dengan minum air yang segar dan air yang sehat. Salam air minum, salam sehat, terima kasih.